Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyuni Ulansari dengan nomor NPM 1905170100 dari kelas 6A Akuntansi Siang, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas jurnal report saya yang berjudul Pengaruh Goodwill dan Aset Tidak Berwujud Lainnya terhadap Nilai Perusahaan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengaruh goodwill dan aset tidak berwujud lainnya terhadap nilai perusahaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu goodwill, aset tidak berwujud, dan nilai perusahaan. Yang pertama adalah goodwill. Pengertian goodwill merupakan suatu aktiva imaterial yang melekat pada suatu perusahaan sebagai hasil dari faktor-faktor yang menguntungkan bagi perusahaan yang memilikinya. Keuntungan tersebut dapat berupa dari letak perusahaan yang cukup strategis, manajemen perusahaan yang baik, keunggulan produk yang dihasilkan perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan yang lainnya. Dalam IFRS 3 tahun 2008, goodwill didefinisikan sebagai aset yang mempresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang berasal dari aset lainnya yang diakuisisi dalam penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Goodwill termasuk ke dalam kelompok aktiva tetap tak berwujud atau disebut dengan intangible asset. Goodwill merupakan salah satu aktiva tetap tak berwujud yang paling tidak berwujud. Dalam artian, goodwill termasuk yang paling sulit untuk diukur apalagi untuk dihitung. Yang dimana goodwill termasuk ke dalam kelompok aktiva tetap tak berwujud yang tidak memiliki bentuk fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi goodwill. Faktor-faktor yang memiliki dampak pada goodwill yaitu yang pertama ada lokasi bisnis. Bisnis yang terletak di lokasi yang sesuai akan memiliki peluang goodwill yang lebih baik daripada bisnis yang berlokasi di lokasi terkecil. Yang kedua ada kualitas barang dan jasa. Sebuah bisnis yang menyediakan kualitas barang dan jasa yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak goodwill daripada pesaing yang menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah. Faktor yang ketiga yaitu ada efisiensi manajemen. Manajemen yang efisien menghasilkan peningkatan keuntungan bisnis yang meningkatkan nilai goodwill. Selanjutnya ada risiko bisnis. Bisnis yang memiliki risiko lebih rendah memiliki peluang lebih baik untuk menciptakan goodwill daripada bisnis yang berisiko tinggi. Faktor yang kelima ada sifat bisnis. Sifat bisnis berarti adalah jenis bentuk produk yang berhubungan dengan bisnis, tingkat persaingan di pasar, permintaan produk, dan peraturan yang mempengaruhi bisnis. Sebuah bisnis yang memiliki hasil yang menguntungkan di semua bidang ini akan memiliki goodwill yang lebih besar. Lalu faktor yang berikutnya ada kontrak yang menguntungkan. Perusahaan akan menikmati goodwill yang lebih tinggi jika memiliki akses ke kontrak yang menguntungkan untuk penjualan produk. Lalu ada kepemilikan merek dagang dan paten. Perusahaan yang memiliki paten dan merek dagang akan menikmati monopoli di pasar, yang akan berkontribusi pada peningkatan goodwill perusahaan. Selanjutnya yaitu ada modal. Sebuah perusahaan dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi bersama dengan investasi modal yang lebih rendah akan dianggap oleh pembeli sebagai lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak goodwill. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Aset atau aktiva tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Pada umumnya, perusahaan mengklasifikasikan aktiva tak berwujud sebagai aktiva jangka panjang. Jenis aktiva tak berwujud yang paling umum dilaporkan adalah hak paten, hak cipta atau copyright, waralaba atau lisensi, merek dagang, dan goodwill. Menurut PSAK nomor 19, aset tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Intangible asset diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada aset yang dapat dimiliki dan dijual. Walaupun dapat dijual, namun nilainya belum tentu akurat pada saat dibeli. Contohnya ialah seperti hak kepemilikan properti, hak paten, merek, logo atau simbol, dan hak cipta. Bagian yang kedua yaitu aset yang dikendalikan oleh bisnis namun tidak dapat dijual karena berkaitan dengan keberlangsungan bisnis tersebut. Contohnya ialah seperti proses bisnis, manajemen teknik, atau sistem teknologi informasi. Bagian yang ketiga adalah aset yang tidak mungkin dimiliki sepenuhnya oleh bisnis dan tidak dapat dijual. Contohnya seperti orang-orang yang ada dalam perusahaan atau para pegawai atau pekerja. Bagian selanjutnya yaitu ada nilai pasar perusahaan.
Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan ini dapat diukur melalui current market value, di mana current market value merupakan jumlah saham beredar dikali dengan harga penutupan pada akhir tahun. Pengaruh goodwill dan aset tidak berwujud lainnya terhadap nilai perusahaan. Pengaruh goodwill terhadap nilai perusahaan. Goodwill tidak memberikan pengaruh pada investor untuk memberikan penilaian terhadap perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar nilai goodwill yang diperoleh perusahaan di Indonesia berasal dari hasil merger atau akuisisi, sehingga oleh investor tidak dianggap mewakili nilai perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahwan yang meneliti perusahaan di Australia, di mana perusahaan di luar Indonesia yang mencantumkan goodwill kebanyakan bukan berasal dari merger atau akuisisi, sehingga oleh investor dianggap sebagai nilai lebih perusahaan. Menurut Shih yang melakukan penelitian di tahun 2013, nilai buku dari aset tidak berwujud lebih kecil dibandingkan nilai pasarnya. Hal ini disebabkan oleh adanya konservatisme akuntansi dan dengan demikian dapat menurunkan relevansi nilai dari informasi akuntansi. Pengukuran, pelakuan, dan penyajian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan definisinya menyebabkan munculnya nilai tersembunyi. Investor memberi penilaian yang tinggi terhadap perusahaan yang memiliki nilai aset tidak berwujud yang tinggi. Nilai aset tidak berwujud yang tinggi pada suatu perusahaan akan memberikan nilai sinyal yang positif pada pasar modal, berupa keuntungan kompetitif yang membedakannya dengan perusahaan yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.